Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Putri Sumanto dengan Bisa dan episode untuk Mai dari 5. Kali ini saya akan menjelaskan apa ada serial terfavorit itu sepanjang 2025. Oke, sepanjang tahun 2025 itu merupakan tahun yang paling bahagia buat saya karena bukan hanya saya itu. Yang pertama kita dimulai dari komunitas serial kita membahas sesuatu ya. Jadi aku tuh udah mulai mempelajari bahasa asing sejak April 2025 karena kita tahu juga kan bagaimana sih cara melepaskan aku dari keputusan ini ya dengan belajar bahasa asing. Kenapa? Karena menurut penelitian belajar bahasa asing itu tuh juga membantu menyerap pengetahuan umum dengan budaya luar ya. Tapi disclaimer juga bahwa ternyata budaya luar itu tidak seperti amat tapi dan juga yang melakukan hubungan seks kayak porno gitu ya. Begitu juga, tapi bukan ini bahas dulu ya. Kalau belajar bahasa asing itu saya udah ngaku itu sejak bulan April itu saya melepas stres, melepas rasa bosan, apalagi tuh aku juga lagi ini ya menunggu rezeki ya. Jadi belajar bahasa asing yang aku lakukan itu dari Senin sampai Minggu ya. Pertama setiap hari Senin tuh ada apa? Belajar bahasa Inggris, setiap Selasa bahasa Perancis, saat hari Rabu tuh bahasa Jepang, setiap hari Kamis tuh bahasa Mandarin, hari Jumat itu bahasa Arab Turki, setiap hari Sabtu itu bahasa Korea, dan Minggu itu bahasa Spanyol. Tapi yang dua hari Jumat dan Minggu ya bahasa Turki, Meksiko, dan Spanyol itu sebenarnya mulai bangkit lagi sejak ini ya. Pertama aku tonton tuh serial Turki pertama aku tonton kan Kumada the Wife, atau di Indonesia adalah Selan Kumada Nasir. Itu kenapa? Jadi aku nonton tuh dari tanggal 26 Mei sampai sampai 14 Agustus. Jadi kenapa tuh aku bagus banget? Karena kita tahu kan. Jadi series itu the story about seorang gadis sama Celan yang ada ditemukan dijodohkan oleh ini ketika pertumpahan itu masih berlanjut. Namun akhirnya kisah cinta mereka itu diuji dengan adanya penuduhan pembunuhan oleh kakaknya loh, yang disangka Celan ada pembunuh. Padahal dari aku tonton tuh ternyata oh ini kayak gitu, kamu boleh kayak gitu. Aku stres. Jadi Koma itu tuh sebenarnya punya dua story ya. Ada yang ceritanya Celan dan juga ceritanya Lela. Lela itu siapa? Lela itu adalah sepupunya Cela ya, yang ternyata berasal dari pihak orang tua yang berbeda. Jadi kenapa dua story itu penting banget? Karena bisa ada relate juga dengan cerita tersebut ya. Itu tayang perdana di SCTV itu dari tanggal 26 Mei sampai 14 Agustus. Setamanya seperti itu. Terus kemudian selain itu juga di bulan Agustus ada dua series yang baru tonton tapi yang Meksiko aku nggak nonton. Yaitu ada Rosalinda dan Marima dan juga Sahib Caesar aka Aziz Salamati. Kenapa aku suka banget sama series Sahib Caesar itu? Karena gini, kan ceritanya tentang Aziza ya di internasionalnya itu berjuang sendirian membesarkan adik-adiknya yaitu Simo, Fidan, Zeliha maksud saya, sampai dan bareng itu bertualang ke Istanbul untuk mencari kehidupan yang layak. Yang aku pertama kali aku nonton awal tuh kayak seru banget tuh, kayak lihat gimana sih perjuangan anak tanpa orang tua tuh bisa survive. Sampai akhirnya mereka menemukan tempat tinggal tuh dari apartemen milik keluarga Kilik ya, ada Asme, Suhaila, Ramzi, Melis, Yusuf, dan juga di sana tuh mereka bertemu dengan Om Shepdad yang ternyata Om Hasan ya. So jadi seri Sahib Caesar itu tuh jadi aku bagus banget berlanjutnya ketika menjelimet lagi ketika kehadiran Devran dari itu yang merupakan cowok yang disukai Aziza yang awalnya tuh dari pernikahan paksa dulu ya. Tapi sebenarnya tuh waktu mereka itu pertemuannya dari mereka kecil ya. Dan mereka kecil tuh pada saat itu Devran tuh berusia 5 tahun yang di hari pemakaman kakaknya itu Dogen Alas ya. Ya ada yang disebut Alas itu adalah nama marga keluarganya dia ya, Devran maksud saya. Jadi Devran tuh juga merupakan anak bungsu dari Pahap Alas dan Pervin Alas tuh yang ternyata sikap itu kan kayak agresif gitu. Tapi mereka tuh terpaksa menjodohkan anaknya yang Devran itu dengan Alas itu karena Alas tuh punya pertumpahan darah. Tapi cerita itu juga banget pertama kali tuh aku seru banget tuh sampai gelimet banget ya, sampai ngegelimet banget sama dengan mereka tuh sering berantem. Tapi malah akhirnya jadi jatuh cinta di kesempatan kedua kan mereka kan diuji lagi tuh karena adanya Vera juga Mariam tuh yang ada orang ketiga. So tidak hanya itu saja fokus dengan cerita itu, dari cerita yang sedang saudara-saudara itu kan lagi dia berjuang mencari kebutuhan itu dengan misalnya kan Simo banyak mencari pekerjaan yang lebih layak ya, dengan Zeliha dan Simo tuh paling pada kerjaan akhirnya tuh beruntung ya jadi pegawai hotel Devon Alas yang ternyata tuh hotel yang berkelas di Istanbul ya. Bahkan kalau aku pertama nonton seru banget tuh sampai nanti dibikin ini ya. Dan mandi dulu. Jadi tidak hanya itu saja, cerita Atlas itu juga sempat dibantu oleh Faruk dan Dwi Gu yang ternyata adalah dua orang penting ya, sekaligus malaikat pelindungnya dia sebelum Devran ya. Jadi Dwi Gu tuh aku anggap pada pertama kali nonton aku kira kayak jahat, ternyata enggak, ternyata orang yang baik tuh. Aku kirain tuh kalau biasa tuh kamu tuh suka jahat, tapi bersyukur sih namanya Azza tuh punya bestie kayak Dwi Gu ya. Jadi sementara di sisi lain keluarga Kira itu juga terlibat masalah cerita lucunya, kayak misalnya menikahkan Melis dengan Cevat yang ternyata tuh yang nggak pernah dilakukan
pernikahan itu adalah pernikahan ilegal yang hingga akhirnya Melis terpaksa dikeluarkan dari sekolah, ya. Tapi yang paling menyentuh banget kalau kalian tahu ya, saya Subsidiary itu episode pertama itu yang paling bagus tuh kita melihat momen Aza itu diculik, ditembak sampai nggak mati sih, cuman dia takut kehilangan menemukan berhasil dengan tradisi mereka. Terus yang terakhir di episode terakhirnya tuh menjelimet banget karena Subsidiary itu YSFA itu tayangnya tuh yang season pertama dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 31 Oktober yang ternyata bertepatan dengan hari Halloween. Kenapa seperti itu? Karena karena cerita episode terakhir itu itu kan menggantung ya, yang dimana pernikahan berdarah itu tuh terjadi ketika dilakukan oleh Ibu Kevin yang tak lain adalah neneknya Mariam dan juga Aras yang ada di season 2 ya. Jadi maka hasil mereka semua tuh selamat kecuali Om Cete dan karena kan banyak yang tanya-tanya kapan sih season 2? Belum. Jadi setelah season 2 saat season itu tuh di SCP kemungkinan akan dinaikkan jika nanti season 2 yang di Star TV kan ada rirannya tuh kan ada tuh setiap hari Minggu jam setengah 4 waktu Turki. Kalau di Indonesia tuh jam setengah 8 malam ya. Dan meskipun tanggal setiap hari Rabu tuh setiap seminggu sekali ya. Masih belum ini ya. Jadi ada harapan juga nanti saat season pertama akan tekan ulang sama SCP di season jam pagi kalau misalkan jamnya itu nggak ngaruh ya. Jadi kan ini harapan besar banget nih buat kalian semua nih yang di grup ya. So jadi mengenai soal season 2 itu kan tayang perdananya kan pada saat SF itu kan dari season pertama. Nah ini kenapa bisa ceritanya bisa menggantung dengan ceritanya bagaimana nasib kehidupan keluarganya Alas, Kilik dan juga Busun Kaya tuh ini ya seperti itu. Tapi yang jadi kalau kalian mau masih nanya apa sih memorable dari season pertama, silakan kalian semua komentar ya. Jadi kita berada dari kualitas drama Turki, kita berada ke drama Meksiko. Jadi drama Meksiko yang juga tamat di bulan hampir bersama itu adalah Marimar Rosalinda. Sehingga Marimar beruntung banget MDTV itu menaikkan ulang kembali waktu pagi. Nah bagaimana dengan STV? Nanti yang udah aku sebut tadi ya. Jadi jadi MDTV itu pertama udah mulai menaikkan kembali Talita ya, ada Marimar, Rosalinda, terus juga Maria Uspadora, Maria Barrio dan juga Maria Mercedes. Nah mungkin ini serius-serius mengingatkan kita itu dengan masa kita lahir tahun 90-an ya, dengan telenovela yang saat itu kan pernah merajai pertelevisian Indonesia terutama karena berasal dari Meksiko. Karena yang kebetulan juga Meksiko tuh sekarang punya pemimpin perempuan namanya Claudia Sheinbaum ya, yang terinspirasi dari telenovela juga seperti itu. Nah aku sih sebenarnya nggak nonton, tapi aku tahu tuh supaya mereferensikan buat referensinya bahasa Spanyol dari untuk Tante Stella yang juga kebetulan guru bahasa Spanyol ya, walaupun Tante Stella kan bukan orang Spanyol tapi turunan ibunya yaitu Oma Paloma tuh dari Spanyol ya. Oke, jadi seri cerita 45 itu udah cukup untuk kali ini. Jadi kemungkinan tahun 2026 nanti vlog kedepannya saya akan membocorkan apa saja sih seri drama Turki dan atau Meksiko yang aku tonton. Tapi aku sih maunya kalau Meksiko tuh mirip Carta de Angel ya, karena kan Carta de Angel itu kan masterpiece ya, celebrating merayakan 26 tahun kemudian perilisan tuh tahun 2026 ya, kan perilisan tahun 2000. Nah jadi kalau aku Benny Kemin, jadi biar nggak terlalu lupa sama kita ya. Oke, terus kalian nanti nge-share harus sampai tamat. Oke, terus kalian juga bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial mediaku, channel aku di sini lebih tahu bagaimana apakah saja saya terdapat podcast untuk 2025 dari negara lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.